Saya sering cerita Umar bin Khattab satu ketika itu berperang, terus kemudian mampu untuk melakukan satu upaya membunuh musuh dalam kondisi musuh sudah terdesak sekali, yakni musuh sudah tidak berdaya, duduk, dan kemudian ujung daripada pedang Sayyidina Umar itu sudah di mukanya musuh. Pada saat semacam itu pedangnya musuh sudah tidak ada, musuh dalam keadaan tidak berdaya semacam itu. Pedang Umar yang diarahkan ke musuh diangkat oleh Sayyidina Umar. Dan Umar mengatakan, saya berperang bukan karena nafsu, tapi saya berperang karena Allah. Diangkat pedangnya. Diangkat pedangnya tidak lagi membunuh karena musuh sudah terdesak. Nah, ini adalah etika-etika dalam perang. Tetapi kalau seandainya musuh masih bisa melakukan satu upaya untuk menyerang kita, tentu kita sikat aja. Ini etika-etika perang di dalam Islam. Jadi jangan dianggap ayat ini ainama tuqifu ukhidu wa qutilu itu keras. Karena untuk menafsirkan ayat ini butuh peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para nabi dan peristiwa yang dilakukan oleh sahabat. Sahabat itu dijadikan satu bentuk dalil atau satu bentuk landasan hukum karena memang Nabi Muhammad telah mengatakan ashabi kan nujum fa inik tadaitum tadaitum. Sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Manakala kamu ikuti, maka kamu akan dapat petunjuk. Salah satu petunjuk yang ditunjukkan oleh para sahabat, salah satunya adalah Sayyidina Umar, adalah peperangan yang memiliki rasa kemanusiaan. Apa itu? Yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, itu menjadi tafsir bahwa dalam perang tidak sebagaimana yang kita bayangkan setelah memahami ayat ini. Ada etika-etika yang kemudian diangkat menjadi satu nilai yang luhur dalam berperang. Nah, tetapi sekali lagi, kalau orang tak pernah belajar tafsir, tidak pernah belajar asbabun nuzul, pasti cara berpikirnya radikal. Cara berpikirnya radikal. Ya, setiap kali ada orang kafir dibenci. Setiap kali ada orang yang bukan daripada agamanya, dia benci. Mendiskreditkan, membeda-bedakan. Padahal Allah dalam hal sosial, Allah tidak pernah membeda-bedakan. Wong kafir itu hambanya Allah juga, dan orang kafir itu diberi oleh Allah apa? Rizki. Orang muslim bahkan rizkinya lebih sedikit dibanding orang kafir. Nah, itu bentuk tidak membedakannya Allah kepada mereka. Tapi dalam hal iman tentu berbeda. Nah, sehingga dalam kaitan ini kita harus mengerti. Ada muasyarah ad-diniyah, pergaulan dalam beragama. Yang Nabi katakan al-muslim bainal muslim ikhwah. Muslim dengan muslim yang satu adalah saudara. Yang artinya saudara itu bagaimana? Saling menghormati, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya saling bersaudara sebagaimana biasa. Nah, itu namanya apa? Muasyarah ad-diniyah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu namanya muasyarah ad-diniyah. Jadi kalau kawanmu itu salah, kamu ingatkan. Kawanmu itu benar, kamu ikuti. Itu namanya muasyarah ad-diniyah. Ada al-muasyarah al-basyariyah. Muasyarah al-basyariyah ini kita berpatok kepada sebuah ayat Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum tu'uban wa qabailah lita'arafu. Wahai orang-orang yang beriman, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan aku ciptakan kamu bersuku bangsa. Kemudian Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, dari dua ayat ini, agamamu agamamu, agamaku agamaku, ini sudah barang tentu.
Ini menjadi dasar untuk kemudian kita muasyarah al-basyariyah. Dalam bidang sosial, kita tetap menyayangi mereka. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin tok. Paham? Nek rahmatan lil muslimin wajib kita menyayangi orang muslim tok. Tapi kerahmatan lil alamin itu tidak hanya dibatasi dengan kemusliman, tetapi kita semuanya menyayangi yang kita dekat dengan kita, ya kita bisa hidup bersama, kita sayangi. Kita sayangi, baik itu manusianya, baik itu hewaninya, baik itu makhluk-makhluk yang lain, disayangi. Dan disayangi itu dengan upaya tertentu. Dengan upaya tertentu itu artinya apa? Manusia satu dengan manusia yang lain, cara nyayangnya gimana? Ya kan? Kamu bergaul dengan orang muslim, cara nyayangnya gimana? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kamu nyayangi orang-orang non muslim, cara nyayangnya bagaimana? Bermuasyarah lah, berbuat baiklah, bergaul lah kepada mereka dengan baik. Kalau sudah semacam itu, berarti mewujudkan cita-cita Allah dalam membentuk agama dan membentuk umat Islam. Yakni apa tadi? Prinsipnya adalah rahmatan lil alamin. Kalau sudah bisa memahami semacam itu, insya Allah nilai-nilai Islam itu terpancar dari setiap muslim. Kita punya nilai luhur. Terus kemudian perbuatan kita buruk daripada setan. Kira-kira Islam terimbas tidak? Hah? Sangat terimbas. Ya, Islam itu loh punya nilai-nilai yang luhur. Kok kamunya yang mengikuti dan mengklaim dirimu sebagai orang muslim nggak punya etika, nggak punya perbuatan yang luhur. Pasti Islam itu akan dilihat oleh orang bukan nilainya tetapi kamunya. Dengannya jelek tuh. Maka upaya itu dilakukan oleh Gus Dur, oleh Mbah Hasyim Muzadi, oleh Nurholis Majid, oleh para ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama, Mbah Mustafa Bisri, Habib Lutfi, dan lain sebagainya. Itu diupayakan. Diupayakan sikap-sikap mereka itu menjadi penghias Muslim di Indonesia. Dengannya juga, ini beda Muslim Indonesia dengan Muslim non-Indonesia itu. Muslim Indonesia itu selalu dihargai, selalu menjadi tunggu-tungguan setiap isu-isu besar global yang ada. Contoh peperangan Ukraina dan Rusia. Indonesia ditunggu bagaimana sikapnya. Peperangan Palestina Israel. Indonesia ditunggu sikapnya dan statementnya. Isu Rohingya. Indonesia punya power untuk kemudian mencegah penindasan di Rohingya. Nah itu karena apa? Indonesia punya organisasi muslim, punya ulama-ulama Islam yang toleran, yang memahami Islam dan menghiasi Islam dan mengikuti nilai-nilai Islam sehingga terhiasi Islam itu. Jadi ayat ini adalah ayat kital. Dalam memahami ayat kital itu tidak boleh hanya terjemah. Tafsirnya bagaimana, kemudian fikihnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana. Sehingga kita butuh yang namanya guru. Ulama dan musannif, pengarang kitab, kita jadikan sebagai guru. Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Jalalain ini jadi guru kita. Memberitahu bahwa apa yang dimaksud, apa yang kita bisa pahami dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang hanya menganggarkan rasionya saja dalam memahami agama, nggak mengikut para ulama, contohnya nggak ngikut pendapat Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti, pasti dolu adolu, sesat menyesatkan, dan memunculkan sikap yang tidak Islami. Dalam peperangan saja saya katakan tadi Sayyidina Umar bagaimana menyikapi musuh. Nabi Muhammad
ada sekitar puluhan peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya membunuh 1 orang. Itu pun karena terdesak. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Hanya 1 orang doang tuh yang dibunuh oleh Nabi Muhammad. Jadi jangan kira peperangan Nabi Muhammad itu meluluh lantakan banyak orang, tidak. Tetap ada sisi kemanusiaannya. Beda yang dilakukan oleh Israel kemarin, beda yang dilakukan oleh siapa? Rusia ataupun Ukraina. Itu seolah-olah nggak sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah tidak ada aturan sekarang nih di dalam PBB itu aturan perang? Ada. Tetap ada. Sebagaimana di zaman Rasul, Nabi Muhammad itu membuat satu aturan. Ketika berperang jangan merusak rumah. Jangan merusak rumah ibadah. Jangan memotong kayu atau memotong pohon. Terus kemudian jangan menyakiti orang tua, jangan membunuh anak-anak dan perempuan. Itu aturan-aturan Nabi dalam peperangan. Nah, di dalam Al-Quran, wala tasubbu alihatahum. Jangan caci Tuhan-Tuhan mereka. Sudah diajarkan, cuman bagaimana kok kemudian kita sering mencaci atau bahkan dari kelompok kita itu mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Allah sudah mengatakan itu. Apakah itu ketika kita mencaci Tuhan mereka untuk mengatakan bahwa kita cinta kepada agama Islam, lantas kemudian cacian itu menjadi dikategorikan taat? Tidak. Itu tetap menjadi larangan. Karena itu agama Islam, ajaran Islam, kebenaran Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan sesuatu maksiat. Kita tahu bahwa tadi saya katakan agama mereka, Tuhan mereka salah. Tapi kenapa Allah kemudian mengatakan wala tasubbu alihatahum? Jangan caci Tuhan mereka. Apakah kemudian Allah mengaku Tuhan mereka? Ya enggak. Demi kedamaian. Ini dilakukan oleh Allah demi kedamaian. Demi kedamaian dan demi menghormati. Kalau sudah saling menghormati dalam tanda kutip keyakinan mereka, kita hormati dalam tanda kutip kita tidak yakini loh. Dihormati itu maksudnya tidak mengolok-ngolok itu. Satu keniscayaan hidup kita ini lebih dari aman, santosa. Dengannya kita bisa beribadah dengan enak dan lain sebagainya.